Aku tahu juru selamatku telah lahir di hatiku. Jiwaku pun memuliakan namamu, segenap hatiku bersuka di dalammu, dan mulutku kan memuji namamu. Kau yang terindah bagiku. Jiwaku pun memuliakan namamu, segenap hatiku bersuka di dalammu, dan mulutku kan memuji namamu. Kau yang terindah bagiku. Shalom. Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang di Gereja Baptis Indonesia Pemulihan. Bersyukur bahwa sore hari ini cuacanya mendukung, tidak hujan. Walaupun sempat tadi pagi hujan, siang cerah, dan hari ini agak mendung, tapi puji Tuhan sekali, sungguh luar biasa berkat Tuhan sehingga kita semua boleh berkumpul di tempat ini. Terima kasih buat Bapak Gembala, Pendeta Thomas, dan Ibu yang sudah mendukung dalam kami. Panitia juga kami mengucapkan terima kasih buat segenap panitia yang sudah berjerih lelah. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Dan saya juga mengucapkan selamat datang untuk beberapa orang tamu. Saya boleh minta tolong berdiri nanti setiap nama yang saya sebutkan ya Bapak Ibu ya. Pertama saya akan menyambut, pertama itu adalah Bapak Ruslan yang berumah di Reni Jaya. Boleh berdiri Pak. Selamat datang Pak, selamat beribadah di Gereja Baptis Pemulihan. Kemudian ada Ibu Ida yang berumah di Reni Jaya juga. Selamat datang ya Bu Ida ya. Berikutnya ada Ibu Rini Lestari yang beralamat di Pamulang Permai 1. Boleh berdiri Ibu Rini Lestari. Selamat datang Ibu Rini, selamat beribadah. Kemudian ada Ibu Yohana Handayani. Selamat datang. Namanya sama Bu dengan saya, Ibu Yohana juga. Selamat beribadah Bu. Kemudian ada Bapak Aldi atau Saudara Aldi. Selamat datang, berumah di Jalan Masjid Darussalam ya Pak ya. Kemudian ya, terima kasih, selamat datang. Kemudian juga untuk keluarga Bapak Condro, kakak Bapak Condro, selamat datang, selamat ikut beribadah dalam ibadah di tempat kami. Mari kita akan sama-sama menyiapkan hati kita saat ini. Oh iya, satu lagi yang saya lupa sampaikan, tema Natal kita tahun ini adalah berbagi sukacita. Jadi kiranya Natal tahun ini kita boleh sungguh-sungguh berbagi sukacita dengan keluarga kita, dengan orang-orang di sekitar kita. Bukan cuma hari ini saja, bukan cuma bulan ini saja, tetapi dimanapun kita berada, hendaknya kita boleh memberikan sukacita kepada di sekitar kita supaya mereka boleh merasakan, oh ini loh anaknya Tuhan. Jadi kita diberkati, orang lain pun ikut diberkati, biar mereka juga merasakan sukacita di dalam Tuhan. Mari kita akan menyiapkan hati kita saat ini, kita akan sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap berkat-Mu. Tuhan berikan buat kami saat ini. Kami mengucap syukur buat cuaca yang begitu indah yang Tuhan berikan buat kami, untuk kami boleh semua berkumpul di tempat ini. Biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu yang hadir di tempat ini, yang menolong kami untuk menyiapkan setiap hati kami, setiap pikiran kami, untuk kami boleh sungguh-sungguh datang. Kami sungguh-sungguh merasakan hadirat Tuhan ketika kami beribadah di tempat ini. Kami juga boleh merasakan sukacita bersama keluarga kami di tempat ini, saudara-saudara seiman kami. Dan kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan. Kiranya Tuhan Engkau sertai setiap langkah mereka. Engkau sertai agar mereka boleh sampai di tempat ini dengan selamat bersama-sama dengan kami, berkumpul bersama dengan kami, bersukacita bersama dengan kami di tempat ini. Kami menyerahkan ya Bapa ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan Engkau pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mau serahkan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang menguasai hati kami, menguasai tempat ini.
agar semuanya Tuhan boleh berkenan kepadamu, semuanya Tuhan boleh menyenangkan hatimu. Kami mau serahkan ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Sebelum mulai Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengingatkan sekali lagi, pada ibadah hari ini kita akan mengumpulkan persembahan, dan persembahannya ini akan ditujukan buat saudara-saudara kita yang terkena bencana di Sumatera. Jadi Bapak Ibu Saudara boleh menyiapkan terlebih dahulu untuk persembahan nanti, jadi akan langsung nanti disumbangkan untuk korban bencana di daerah Sumatera. Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Saya akan serahkan kepada Bapak Chandro. Shalom, shalom. Ada sukacita di tempat ini? Amin. Jika engkau bersukacita untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri dan kita mau nyatakan kebaikan Tuhan yang tidak ada habisnya di dalam hidup kita. Mari katakan, mari memuji Dia, mari memuji Dia. Mari kita semua berhimpun di tempat ini untuk meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semuanya katakan, hai mari berhimpun dan bersukaria, marilah bersama ke Betlehem. Mari sembahlah Raja alam raya, mari memuji Dia, mari memuji Dia, mari memuji Dia Al-Masih. Katakan bersorak malaikat, para malaikat sorakan kidungmu, kumandangkan pujian yang merdu. Muliakan Allah Raja Maha, mari menyembah Dia, mari memuji Dia, mari memuji Dia, mari memuji Dia Al-Masih. Katakan, ya Yesus yang lahir pada hari ini, ya Yesus yang lahir pada hari, ku sujud dan beri puji bagimu, sujud dan beri puji bagi Allah menjadi manusia sejati, telah menjadi manusia sejati. Mari
Katakan mari memuji Yesus. Mari memuji Yesus. Mari memuji Yesus. Mari memuji Yesus. Mari memuji Dia. Mari memuji Dia. Mari memuji. Marilah kita sembah Dia. Mari memuji Dia. Masih beri tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dialah hidup kita bersuka cita. Amin. Ada kesukaan di dalam hati kita. Mari sembah Dia lebih dahsyat lagi. Hai dunia, bersukalah, Tuhanmu telah datang. Hai sambutlah Raja surga, alamnya riang, alamnya riang, alamnya riang. Hai dunia, bersukalah, Rajamu nobatkan. Padang gunung lembah, gemakan pujian, gemakan pujian, gemakan pujian. Katakan dosa tak lagi, dosa tak lagi berdaya, duka pun kan lenyap, anugerahnya melimpahlah. Gentarlah kuasa gelap, gentarlah kuasa gelap, gentarlah kuasa gelap. Apa ada sukacita di tempat ini? Katakan amin. Mau lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita Yesus? Katakan alam nyanyi riang, gemakan pujian, dan dosa tak lagi berkuasa. Sama-sama katakan. Alam nyanyi riang, alam nyanyi riang, alam nyanyi. Gemakan pujian, gemakan pujian, gemakan pujian, gemakan. Dengan yakin gentarlah kuasa gelap, kuasa gelap, gentarlah kuasa gelap, gentarlah kuasa. Mari lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Kini bertahta, kini bertahta Al-Masih dengan sejahtera. Perintahnya penuh kasih. Mari sembah Dia, mari sembah Dia, mari sembah, mari sembah Dia, mari sembah Dia, mari sembah Dia, mari sembah, mari sembah Dia, mari sembah Dia, mari sembah Dia. Dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada sukacita dalam hati kami sebab Engkau sudah lahir bagi kami. Engkau relakan dirimu dari Allah sejati menjadi manusia sejati dan berikan sukacita dalam hati kami. Kami mau terus menaikkan pujian ini bersama malaikat di surga, menaikkan puji-pujian bagi kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Engkau yang layak dipuji dan disembah. Mari kita teruskan pujian ini. Camkan lagu yang merdu, camkan malak yang berseru, damai bagi manusia. Camkan lagu yang merdu, camkan malak yang berseru, damai bagi manusia, Allah datang di dunia. Bangsa sekalian marilah turut malak bermada. Yesus anak Al-Rahim, lahirnya di Betlehem. Camkanlah waktu
hormat bagi Sang Raja. Katakan Kristus, junjungan surga, Ia Tuhan selama-lamanya. Kristus junjungan surga, Ia Tuhan selamanya. Lama Dia dinanti, kini lahir di bumi. Yesus Allah dan insan, layaklah dinobatkan. Tinggal serta manusia, Immanuel namanya. Camkanlah warta surga, hormat bagi Sang Raja. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Mari bertepuk tangan semuanya. Mari menari buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sukacita ada pada hati kita. Suara malak nan merdu nyaring di malam terang. Langit bumi berpadu berkumandang. Hai Gembala apakah? Hai Gembala apakah kau nyanyikan tadi? Warta apa kau terima dari balas? Semuanya Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Marilah kita ke Bethlehem, saudaraku. Marilah ke Bethlehem, lihat bayi yang suci dan sembah Raja Salam. Allah Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Jika ada sukacita di tempat ini, mari bertepuk tangan lebih keras lagi buat Tuhan kita Yesus. Katakan, Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Lebih lagi buat Tuhan. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. Excelsis Deo. Beri tepuk tangan yang paling dahsyat. Ada sukacita di tempat ini. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudaraku terkasih. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman yang akan disampaikan. Kita sama-sama
mau merenungi kasih-Nya buat kita semua. Kurang tahu mengapa Tuhan Allah turun menghampiri manusia. Mengapa Kristus bagaikan gembala mencari yang sesat di dunia. Namun ku tahu di Betlehem lahirnya hanya palungan tempat tidurnya, dan di Nazaret Dia pun bekerja. Dialah Yesus Juru Selamat dunia. Ku kurang tahu betapa sengsaranya hidupnya di dunia. Di kayu salib rela menderita dan diberi duri bagai mahkota. Namun ku tahu Dia penghibur duka, segala dosa dihapuskannya. Diangkatnya beban kita semua. Dialah Yesus Juru Selamat dunia. Ku kurang tahu, saya undang Pendeta Thomas Adipurga. Segala bangsa dimenangkannya, baik orang timur maupun barat juga bersama-sama dipuaskannya. Namun ku tahu kelak kemuliaannya akan dipandang tiap manusia, akan bersinar terang bagaikan surya. Cahaya Yesus Juru Selamat dunia. Terpujilah Tuhan Allah yang saat ini datang ke dunia, Juru Selamat kami, penebus dosa kami. Terima kasih Bapa, kedatangan Tuhan di dalam dunia ini sungguh memberikan sukacita yang besar bagi kami semua. Biarlah Tuhan firman-Mu yang kami renungkan pada malam hari ini memberikan kami kemampuan untuk kami mengerti firman-Mu, kebenaran ini. Tuhan, jamah hati kami. Roh Kudus, tolong kami supaya kami merespon firman-Mu. Dengan kuasa-Mu biarlah kami boleh menerima firman ini. Bahkan kami boleh mengambil keputusan sikap hati kami yang terindah, yang terbaik bagi hidup kami pribadi-pribadi. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami ini. Haleluya.
Amin. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, kita pasti merasakan sukacita pada malam hari ini. Saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita, wajah-wajah yang bergembira. Walaupun saya yakin pada hari ini banyak kita yang sakit, saudaraku. Banyak yang sakit. Saya beberapa minggu ini batuk-batuk. Jadi nanti maaf kalau misalkan pas nyampe ke firman Tuhan batuk lagi. Ada Mas Dwi yang sesungguhnya 2 minggu sakit, tapi bersukacita. Nah, saya percaya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seperti firman Tuhan pada malam hari ini, berbagi sukacita. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, kenapa bahwa Natal itu identik dengan sukacita? Natal itu identik dengan berbahagia. Bahkan dikatakan Natal itu ibarat identik dengan sukacita yang besar. Bukan saja sukacita biasa, tapi sukacita yang besar. Saudaraku yang kasih Tuhan, pada saat kita punya hutang misalkan ya, saya percaya Bapak Ibu nggak punya hutang. Tapi kalau seandainya punya hutang, tiba-tiba yang piutang itu datang kepada kita, yaudah, hutangmu sudah saya bebaskan, gak usah bayar. Amin. Pada waktu misalkan kita sakit, tiba-tiba Tuhan berikan kesembuhan kepada kita, kita senang. Waktu kita ada masalah, tiba-tiba kita diberi kekuatan Tuhan menghadapi masalah itu, senang. Saya percaya itu hanya masalah-masalah yang terjadi di dalam dunia yang sementara. Saat hutang kita dilunasi orang, kita senang. Saat kita sakit, disembuhkan, kita senang. Saat ada masalah, kita ditolong, itu senang. Tetapi kita bayangkan, pada waktu hukuman dosa kita, yang semestinya kita dihukum Tuhan karena dosa kita, lalu dosa-dosa kita dihapuskan. Hukuman dosa kita ditanggung orang itu. Pasti kita sangat lebih bersukacita. Itulah sebabnya bahwa Natal itu sesungguhnya sukacita yang besar. Saudaraku yang kasih Tuhan, pada waktu kita melihat dalam firman Tuhan ini, ada malaikat yang pada waktu datang para gembala, penggembala dalam dulu itu mereka punya menggembalakan domba yang banyak. Jadi itu bukan domba mereka sendiri, tapi domba milik orang dan mereka hanya menggembalakan. Sehingga mereka membawa rombongan orang dan rombongan domba yang banyak. Mereka bermalam beberapa hari, bahkan berbulan-bulan. Di situ mereka menggembalakan, mereka sedang santai, mereka sedang memikirkan sesuatu, mungkin mereka sedang cemas, sedang apapun yang dipikirkan, tiba-tiba datang malaikat. Dan malaikat itu datang dan berkata kepada mereka, dikatakan, jangan takut, aku memberitakan kepadamu kesukaan yang besar seluruh bangsa. Saya bayangkan bagaimana Pak, atau kita merasa takut, merasa beban berat, merasa kesedihan, merasa banyak masalah, tiba-tiba ada suara malaikat itu. Jangan takut, aku memberikan kesukaan yang besar. Bukan kesukaan kita, tapi kesukaan bagi seluruh bangsa. Lalu pasti dong para gembala itu bertanya, memang kesukaan apa? Nah, di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang 11 diteruskan, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi ini alasan malaikat menyampaikan berita kesukaan yang besar. Bukan kesukaan biasa, tapi kesukaan yang besar. Seperti yang saya katakan tadi, kalau saya punya hutang, tiba-tiba orang melunasi hutang saya, wah saya senang banget. Kalau misalkan saya sakit, tiba-tiba disembuhkan, saya senang. Kalau saya punya masalah, tiba-tiba ada orang yang tolong, itu saya senang.
Tetapi dikatakan di sini kesukaan yang besar. Kenapa? Ya karena masalah ini bukan masalah hanya terjadi karena masalah hidup di dunia ini, tapi dikatakan karena telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Telah lahir, telah datang di dunia ini, telah ada di dunia ini, yaitu juru selamat. Kata juru selamat itu sesuai dengan sebutan itu ahlinya menyelamatkan. Juru itu ahli. Ada juru mudi, ada juru tulis, itu keahliannya. Lah dikatakan siapa juru selamat itu? Disebut namanya, yaitu Kristus Tuhan. Jelas bahwa juru selamat yang diberikan Tuhan, yang akan mengampuni dosa. Saya percaya Bapak Ibu, kalau seandainya saya mati dan saya tidak percaya Yesus, pasti saya masuk neraka. Pasti. Kenapa? Karena hukuman dosa itu adalah dalam neraka. Upah dosa adalah maut. Semua orang berdosa. Saya berdosa sedikit. Tapi kadang-kadang bukan sedikit. Saya hitung-hitung dosa saya, usia saya sekarang itu 64, saudara. Kalau misalkan sehari saja dosa saya 5, saya dihitung sehari 5 kali 64 kali 352. Berapa? Sangat banyak. Sangat tidak mungkin bisa dihitung. Tetapi Tuhan katakan, semua orang yang berdosa itu akan harus mendapatkan hukuman. Dan hukuman adalah apa? Hukumannya adalah maut, kematian. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, jadi saya percaya kalau saya mati waktu saya belum percaya Yesus, pasti saya masuk neraka. Kenapa? Karena itu konsekuensi saya. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan bahwa juru selamat itu telah datang. Juru selamat itu adalah Kristus, Mesias, yang ditetapkan oleh Tuhan. Satu-satunya juru selamat kita. Tidak ada juru selamat yang lain. Dan ketika saya merenungkan firman Tuhan itu, saya baru menerima Tuhan Yesus itu setelah lulus SMA, saudara. Memang saya dibawa orang tua saya ke gereja sejak bayi. Sejak bayi saya ke gereja. Tapi saya baru sadar bahwa saya perlu juru selamat. Saya perlu juru selamat. Dan saya merenungkan. Lalu setelah saya mantap, iya, saya perlu juru selamat. Saya nggak mau dihukum. Saya nggak mau masuk neraka. Nah, bagaimana misalkan kalau di dunia sudah menderita semacam ini, lalu setelah mati masuk neraka? Betapa lengkapnya penderitaan saya. Tapi saya berkata pada Tuhan, saat ini saya mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus, menerima Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kami, dan janji Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita mengingatkan, itulah yang dikatakan Tuhan, jangan takut, aku memberikan kesukaan yang besar. Dan malaikat berkata, yaitu juru selamat bagimu, juru selamat bagi dunia. Jadi juru selamat itu bukan saya saja, bukan untuk saya, bukan untuk saudara yang percaya, tapi itu bagi semua manusia, bagi dunia. Mungkin nanti bisa tolong ya Dian ya. Jadi juru selamat dunia bukan hanya untuk kita, tapi untuk semua orang. Harus di-share, harus dibagikan, itu sukacita yang besar. Jadi kalau saya misalkan menerima berkat, lalu saya
simpan sendiri. Misalkan saya mendapatkan obat sakit kepala misalkan ya. Lalu Mas Denny, makasih Mas Denny hadir ya. Lalu Mas Denny datang, Pak Thomas ini obat sakit kepala, ini cospleng. Kalau Bapak minum ini sembuh. Iya benar, waktu saya minum sembuh. Lalu saya melihat Mas Dwi itu kepalanya dipegang terus. Kenapa Mas Dwi? Sakit kepala Pak. Ya biasa Mas. Padahal saya baru mendapatkan obat itu. Saya nggak mau bagikan kepada orang lain. Alangkah celakanya saya. Lah sama bahwa keselamatan itu, juru selamat itu yang telah saya terima, yang Bapak Ibu mungkin sebagian telah terima, tidak bisa disimpan. Harus dibagikan kepada orang lain. Karena semua orang membutuhkan juru selamat itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jadi waktu Natal itu terjadi sukacita yang besar. Kita makan bagaimana pada waktu malaikat datang, mereka bersukacita. Bagaimana orang Majus datang, mereka bersukacita. Bagaimana Yusuf dan Maria, mereka datang dan bersukacita. Bagaimana para gembala yang datang, mereka bersukacita. Jadi mereka bersukacita semuanya menyambut kedatangan Tuhan. Mereka sangat bersukacita. Tapi saudara, tahukah saudara, ada satu tokoh yang tidak senang dengan kedatangan juru selamat itu. Di dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang ketiga dikatakan, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah, tertahanlah. Dalam kata terjemahan lain, tertahan. Dia tertahan emosinya mendengar apa? Mendengar bahwa Mesias, juru selamat datang. Jadi dikatakan di sini, kenapa Herodes sangat tidak suka? Karena mereka tahu bahwa Yesus disebutkan oleh orang Majus ini sebagai raja orang Yahudi. Herodes tidak senang jikalau ada saingan. Dikatakan hari ini telah lahir seorang raja. Itu disampaikan orang Majus dan didengungkan oleh masyarakat waktu itu, akan datang raja Yahudi. Akan datang raja yang besar yang disebut Mesias. Itu sebabnya Herodes tidak suka. Kenapa? Karena mengancam kedudukannya sebagai raja. Saudaraku yang kasih Tuhan, untuk mempertahankan kedudukannya ini, Raja Herodes itu rela membunuh istrinya, membunuh kedua anaknya. Kedua anaknya awalnya ditahan, tapi lama-lama akhirnya dibunuh. Membunuh kakaknya. Ada banyak yang dibunuh. Terus pada waktu disampaikan bahwa akan ada raja baru, Herodes sangat marah. Dikatakan mendengar hal itu, mendengar berita bahwa ada raja baru yang dilahirkan, jelas itu akan membuat Herodes terancam. Bahkan masyarakat mendengungkan, Herodes, kedudukanmu nggak aman. Sudah datang raja Yahudi yang baru, raja baru yang disebut Mesias. Kamu akan dilengserkan, kamu akan dicampakkan. Suara masyarakat itu terngiang sangat keras semakin hari, sehingga membuat Herodes semakin marah. Lalu apa yang dilakukan Herodes? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam firman Tuhan, di dalam Matius pasal yang kedua ayat 16 dikatakan, ini yang dilakukan Herodes. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Ada orang Majus itu datang membawa berita, melihat
bayi raja yang baru lahir. Dan disampaikan Herodes, lalu Herodes pesan, oke, nanti kalau kamu ketemu bayi itu, sampaikan ke saya pun akan menyembah bayi itu, raja itu. Tapi ditunggu-tunggu sampai 2 tahun, akhirnya orang-orang Majus nggak datang. Dia merasa dibohongi. Dikatakan berikutnya, lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Jadi waktu itu diperkirakan Yesus lahir setelah 2 tahun itu, setelah dibohongi oleh orang Majus, sehingga diperintahkan untuk membunuh semua anak laki-laki yang usianya sepantaran dengan bayi Yesus lahir itu. Soalnya pada waktu itu ada banyak anak yang dibunuh. Jadi Herodes sangat kejam. Dia tidak tega, dia tega banget membunuh siapapun. Dia sebayangkan bagaimana membunuh orang tuanya, bagaimana membunuh kedua anak sendiri, bagaimana membunuh kakaknya, bagaimana membunuh, banyak dibunuh, disingkirkan untuk melanggengkan kekuasaannya sebagai raja. Soalnya kasih Tuhan, begitu mendengar banyak anak laki-laki yang usia 2 tahun di bawah dibunuh Herodes, maka bergantilah berita itu. Bukan berita sukacita yang besar, tapi berganti dengan jerit, ratapan, pilu, tangisan, diganti dengan duka cita yang besar. Jadi sukacita Natal yang begitu dahsyat, yang besar itu tiba-tiba oleh karena perbuatan raja yang ambisius ini berganti dengan duka cita yang besar. Banyak seorang ibu kehilangan anaknya, meratapi, menangis pilu karena anak mereka mati, dibunuh. Saudaraku yang kasih Tuhan, sukacita yang besar itu berganti dengan duka cita yang besar. Saya percaya Bapak Ibu sekarang ini dalam momen Natal itu pasti sukacita, amin. Sukacita besar. Tapi kita nggak bisa tutup mata, saudaraku. Melihat kesedihan saudara kita, bencana alam. Ada gunung Semeru, ada gunung Marapi yang di Sumatera, ada banjir bandang Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh. Data yang saya terima, yang meninggal sudah ada 1.006 jiwa meninggal. Yang masih belum ditemukan ada 273. 15.000 rumah hancur. Ada banyak kehancuran di sana. Saudaraku yang kasih Tuhan, si tema Natal pada malam ini, dengan spirit Natal ini, kita pasti nggak mungkin akan tutup mata. Ini ada seorang bos di atas, kemudian ada seorang anak yang tenggelam, lalu bapak ini pegang pelampung. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, seandainya bos itu saudara pegang pelampung, di si bawah itu ada anak yang mau tenggelam, apa yang Bapak Ibu lakukan? Apa? Itu jawaban jujur atau jawaban benar? Saya mengharapkan kita semua setuju. Kalau kita masa bodoh, acuh tak acuh, cuek,
itu bukan ajaran Tuhan. Amin. Tuhan berkata, kita nggak bisa membiarkan saudara kita yang sedih. Kita nggak bisa bersuka cita sementara melihat saudara kita yang bersuka cita. Ajaran Tuhan, spirit Natal yang Tuhan ajarkan adalah berbagi bahagia ini kepada mereka yang membutuhkan. Spirit Natal bukan mengutamakan pribadi, tapi spirit Natal yang benar adalah membagi kasih. Dan kasih itu adalah memberi. Kalau seorang suami atau istri-istri, misalkan istri-istri sering suaminya berkata, "Mah, aku mengasihi kamu." Terus istri bilang, "Ya kalau ada berkat, berikan saya dong ini." Ya nanti aja lah. Padahal suami itu punya uang. Kemudian suami datang, "Aku mengasihi kamu, Ma. Mas, aku perlu itu, belikan dong." Lalu diarahkan pikirannya. Lalu datang lagi suaminya, "Aku mengasihi kamu, Ma." Lalu kembali istrinya berkata, "Ya tolong dong aku belikan, saya butuh ini untuk masak." Apakah para istri percaya kalau suami itu mengasihi istrinya? Saudara, bukti dari kasih adalah memberi. Amin. Yang masih pacaran jangan mau digombali. Jangan mau digombali. Kalau tidak memberi itu bohong kasihnya. Yang memberi bukan hanya materi, saudara. Bisa memberi perhatian, bisa memberi sport, bisa memberi banyak hal. Ya kalau punya berkat uang, ya kita beri. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, bahwa kasih itu memberi, identik dengan memberi. Kita akan buka dalam firman Tuhan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus mengasihi saya dan saudara, amin. Yesus mengasihi saya. Buktinya apa? Dia memberikan nyawanya untuk saya. Itu bukti. Yesus mengasihi saya, buktinya apa? Dia memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan. Yesus Kristus diberikan pada saya, menolong saya, menyelamatkan saya. Itu bukti. Bukannya diberi materi, tapi diberikan nyawa sendiri untuk menggantikan saya. Saya mestinya disalib, saya mestinya menanggung dosa saya. Tapi Yesus menggantikan saya. Dia memberi keselamatan buat saya. Jadi bukti kasih itu adalah memberi. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita sudah merasakan kasih Tuhan, respon kita apa? Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Perhatikan, apa? Jadi kita pun apa? Wajib. Kalau saya diberikan obat pusing oleh Pak Denny, begitu obat pusing saya minum, pusing saya sembuh. Lalu saya melihat Mas Dwi pusing, lalu saya tutup mata, itu saya dosa sekali. Kalau saya diberi keselamatan Tuhan karena menerima Yesus, lalu orang lain saya abaikan, saya berdosa. Kalau Bapak Ibu Saudara saat ini sudah percaya Yesus, kemudian melihat teman-teman saudara
yang belum percaya Yesus sesuai dengan keyakinan kita akan mendapatkan hukuman, lalu kita biarkan Bapak Ibu berdosa. Kecuali kita beritahukan, mereka nggak mau, itu lain lagi. Tetapi kita sampaikan itu. Nanti katakan ayat yang ke-17 itu, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudara-saudara itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ayat 18 dikatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kasih bukan hanya untuk diucapkan. Kasih bukan untuk dibuat lagu. Tapi kasih harus dibuktikan. Buktinya apa? Kita memberi. Karena Tuhan telah memberikan nyawanya buat kita. Kita pun wajib. Yang dikatakan itu, kita pun wajib melakukan apa yang Tuhan berikan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, oleh sebab itu kita akan berbagi sukacita dalam Natal ini. Ada dua hal. Bagaimana cara kita berbagi? Yang pertama adalah berbagi secara praktis. Ini bantuan praktis. Nah, gereja kami nanti tanggal 20 akan memberikan sembako pada masyarakat di Pamulang. Ya, bersyukur sudah 3 tahun, bahkan mungkin 4 tahun yang lalu kita lakukan setiap Natal. Kita berbagi. Kita berbagi. Dan tahun ini nanti tanggal 20 berbagi sembako. Waktu kami ikut itu sangat senang kita. Ketika kita bisa memberi, mungkin gak seberapa jumlahnya. Tapi Bapak, Ibu, Saudara yang menerima itu sangat senang. Kenapa? Karena kalau kita berbagi, itu kita pun juga senang. Dan ada persembahan. Nanti ada persembahan. Bukan untuk gereja. Tapi akan dikirimkan ke Sumatera Utara. Ada panitia yang di Sumatera Utara nanti dibentuk. Mereka membutuhkan uluran tangan kita. Memang ada BNPB. Memang ada Departemen Sosial, tapi mereka sangat membutuhkan biaya yang besar. Saya mengajak Bapak Ibu semuanya berbagi. Karena kita sudah mendapatkan berkat dari Tuhan. Kita akan bagikan sebentar. Bukan untuk gereja. Tapi kita kirim langsung untuk mendukung pelayanan bencana alam di sana. Dan yang kedua, bagaimana cara kita berbagi? Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita membagi beras, dimasak, dimakan, sampai habis, orangnya mati, belum percaya Yesus, akan masuk neraka. Kalau kita berbagi uang sebanyak apapun, uangnya habis, dia belum percaya Yesus, masuk neraka. Berbagi yang terbaik adalah membagikan kabar baik tersebut. Membagikan bahwa Yesus telah datang, Juru Selamat dunia, yang akan menyelamatkan saya dan saudara. Saudaraku, sampaikan itu kepada orang lain, kepada kakak, kepada teman, kepada adik, tetangga, kepada teman-teman di kantor. Sampaikan itu. Jikalau mereka menerima, mereka akan mendapatkan hadiah terbesar, keselamatan itu. Akan merasakan sukacita yang besar. Karena itu bernilai kekal. Jadi dua hal ini, cara kita berbagi secara praktis
dengan menggunakan harta kita, semampu kita. Lalu yang kedua adalah menceritakan tentang kabar baik tentang Yesus. Saudaraku yang kasih Tuhan, biarlah Natal yang identik dengan sukacita yang besar ini, Natal yang identik dengan kegembiraan yang besar ini, yang kita nikmati saat ini, tetap diwarnai dengan sukacita. Sukacita yang besar. Saudara kita di tempat yang lain yang sedih, biarlah kita akan berbagi kasih, memberikan, tetapi juga sekaligus menceritakan tentang Yesus kepada mereka, sehingga mereka juga merasakan sukacita yang besar dalam hidup kita. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kami. Biarlah firman-Mu ini akan terus dikuasai Roh Kudus, berbicara kepada masing-masing kami, supaya kami merespon firman-Mu. Kami membuka hati kami ya Bapa, supaya kami merasakan sukacita yang besar. Karena hari ini ada Kristus Yesus datang ke dunia. Sukacita yang besar, karena yang juru selamat penghapus dosa telah datang. Biarlah kami merasakan Natal di hati kami ya Bapa. Makasih Bapa, kami melihat saudara kami yang saat ini menderita di beberapa tempat. Di tengah-tengah kegembiraan kami, sukacita kami melihat ada duka cita yang mendalam. Sama seperti waktu Natal pertama, mereka merasakan duka cita mendalam karena perbuatan Herodes yang membunuh anak-anak dengan keji. Saat ini kami juga merasakan duka cita yang besar Tuhan, karena mendengar saudara kami yang di Pulau Sumatera menderita. Mereka kehilangan sanak saudaranya, mereka kehilangan keluarganya, kehilangan harta bendanya, kehilangan pekerjaannya, kehilangan banyak hal. Tuhan tolong lawat mereka. Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan ini, kita nyanyikan pujian ini. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan. Bayangkan saudara kita, mereka kehilangan, mereka menangis, mereka meratap, kehilangan anak, istri, suami, cucu. Mereka berduka, dan itu saudara kita. Mereka butuh uluran tangan kita. Kita mungkin gak bisa ke sana. Kita perlu sesuatu yang kita berikan kepada mereka. Mereka berluka, mereka berluka. Kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlu saudara, perlu urutan saudara. Tidakkah kau sadari, ya kasih yang sejati mereka berluka.
Tuhan memanggil kita untuk membawa terang-Nya. Tiada lebih berharga, cari yang terhilang. Kasih-Nya menjelikan, buatku mengerti. Mereka perlu mendengar tentang kasih-Nya. Mereka perlukan. Mereka perlukan. Mereka perlukan kasih Yesus yang besar. Sebagai jawaban, mereka perlu Yesus. Mereka perlukan. Mereka perlukan. Tidakkah kau sadari, ya kasih yang sejati mereka perlukan. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita sama-sama akan memasuki prosesi penyalaan lilin. Mari kita mengikuti dengan penuh hikmat ketika mengikuti penyalaan lilin ini. Masing-masing sudah memegang lilin elektriknya. Mungkin jika belum menerima bisa dibantu dari usher, boleh angkat tangan yang belum menerima lilin elektrik. Baik. Akan ada 5 perwakilan yang akan menyalakan lilin di depan ini. Yang pertama, kami akan memanggil Pendeta Thomas Edi Purba sebagai Gembala Sidang GBI Pemulihan yang senantiasa selalu setia melayani jemaat di Gereja Baptis Indonesia Pemulihan. Saya persilakan Pendeta. Selanjutnya kami panggil perwakilan jemaat mula-mula yang merintis berdirinya gereja yang sampai pada akhirnya menjadi Gereja Baptis Indonesia Pemulihan. Kami panggilkan Bapak Profesor Dr. Robinson Sitomorang untuk mewakili jemaat mula-mula. Selanjutnya kami juga akan panggil yang menjadi perwakilan jemaat yang paling senior tetapi juga paling semangat di gereja ini. Kita panggilkan Ibu Jenti Pigawati untuk mewakili. Selanjutnya, jika ada perwakilan yang paling senior, kita juga akan panggil perwakilan
generasi muda kita yang akan meneruskan pertumbuhan dari GBI Pemulihan. Kita panggilkan anak Hosana Samara Purba atau biasa kita kenal sebagai Sena. Yang terakhir kami panggilkan tentunya yang mengatur segala acara Natal ini bisa terlaksana. Kita panggilkan Ibu Yohana Sulistiyowati untuk boleh maju ke depan. Saya undang untuk jemaat dan tamu undangan boleh bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menyalakan lilin elektrik kita. Dan kita akan menyanyikan lagu Malam Kudus, Malam Sunyi. Malam kudus, malam sunyi, malam gelap dan sepi. Ayah bunda tetap tinggal terus, jaga anak yang maha kudus, anak dalam malam, anak dalam malam kudus, malam sunyi, terang surga tak terperi, balas surga menyanyi riang. Haleluya, pujilah Allah. Yesus Kristus lahir. Yesus Kristus malam kudus, malam sunyi, Yesuslah terang kasih dan pemancar damai sejahtera, terbit fajar
Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita mau memberikan persembahan pada saat ini yang kita akan kirimkan ke saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Utara, di Sibolga. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita memberikan persembahan pada malam hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur sebab Engkau senantiasa baik bagi kami. Kami boleh berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Terlebih lagi kami adalah orang yang bersukacita karena Engkau menebus hidup kami, Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami memberikan taburan kami ini pada malam hari ini sebagai rasa syukur kami. Dan kami mau menunjukkan kasih kami dengan memberikan bantuan ini kepada saudara-saudara kami di Sumatera, Tuhan. Kiranya ini boleh menjadi berkat dan menolong, meringankan beban mereka yang mereka derita saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkan dari gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala yang di padang menjaga dombanya. Lihatlah dari langit memancar cahaya. Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkan dari gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika malaikat memberitakan lahirnya Kristus Juru Selamat. Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkan dari gunung, lahirnya di palungan yang hina. Di palungan yang hina, lahirlah Al-Masih. Keselamatan manusia, anugerah ilahi. Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkan dari gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri perayaan Natal ini. Mari kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan, perayaan Natal berjalan dengan lancar. Tuhan berikan cuaca yang terbaik, memberikan sukacita yang terbaik, memberikan kebersamaan yang kami rasakan saat ini. Bila ini membuat kami semakin berbahagia, semakin bersukacita besar kami, sehingga kami akan bagikan sukacita ini kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa di surgawi, dan saat ini kami akan mengakhirinya. Kiranya Tuhan Allah yang penuh kasih, kiranya Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan anugerah keselamatan kepada kita semua, dan kiranya Roh Kudus selalu menyertai saudara semua dalam aktivitas saudara dari segala apapun yang kita lakukan hingga sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Haleluya. Semua katakan amin. Natal terindah dalam hidupku, waktu ku bertemu Yesusku.
saat ku tahu juru selamatku telah lahir di hatiku. Saat terindah dalam hidupku, waktu ku mengenal Yesusku. Kau penuhiku dengan kasih-Mu, bahagia di hatiku. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu, segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku.